Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fajranisa, Prodi D4 Akuntansi Keuangan dan Perbankan Syariah, Institut Syami Mardani. Di sini saya akan menjelaskan tentang utilitas, kurva indifferent, dan budget line. Materi yang pertama, utilitas adalah hubungan antara keinginan konsumen dengan nilai atau kegunaan barang atau jasa yang dijual. Ada 4 tipe utilitas. Yang pertama, utilitas bentuk, nilai tambah suatu produk karena perubahan bentuknya. Contoh, mobil minivan dengan bentuk dapat dipakai sebagai mobil penumpang ataupun truk pengangkut. Yang kedua, utilitas tempat, nilai tambah karena barang atau jasa tersedia pada tempat yang diinginkan konsumen. Contohnya, restoran fast food yang menyediakan paket layanan antar. 3. Utilitas waktu, nilai tambah barang atau jasa karena lebih cepat atau ada ketika dibutuhkan. Contohnya, mesin ATM karena lebih cepat dibanding ke teller bank. Yang keempat, utilitas kepemilikan, nilai tambah pada produk sehingga pembeli berhak mengkonsumsi atau memakainya. Materi yang kedua, kurva indifferent, adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen dengan manfaat atau kepuasan yang sama. Misalkan saja, konsumen ingin mengkonsumsi 2 jenis produk yang berbeda. Kita bisa ambil contoh, teh dan susu. Ketika konsumen lebih menyukai susu, maka konsumsi teh lebih rendah daripada susu. Konsumen tetap mendapat kepuasan yang sama dengan total utilitas kombinasi 2 produk tersebut, yaitu sebagai minuman yang dapat menyehatkan tubuh. Jika konsumsi susu dikurangi, justru ada peningkatan konsumsi teh. Bila digambarkan, bentuk kurva indifferent berslope negatif, dalam artian kurva dibentuk dari sisi kiri atas lalu melengkung ke sisi kanan bawah. Ada 2 pendekatan dari kurva indifferent. Yang pertama, pendekatan marginal utilitas, beranggapan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dengan satu satuan, misalnya uang. Yang kedua, pendekatan indifferent curve ordinal, yang beranggapan bahwa kepuasan konsumen tidak dapat diukur dengan satu satuan. Tingkat kepuasan konsumen hanya dapat dinyatakan lebih tinggi atau lebih rendah. Di dalam kurva indifferent berlaku hukum Gaussian yang menyatakan bahwa semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsi akan menurun. Materi yang ketiga, budget line atau garis anggaran, adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi 2 macam barang yang membutuhkan biaya anggaran yang sama besar. Dalam kurva keseimbangan ditunjukkan oleh titik singgung antara kurva indifferent dan garis anggaran. Jika dilihat perilaku konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dibedakan menjadi 2, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen tidak rasional. Yang pertama, perilaku konsumen rasional. Suatu konsumsi dapat dikatakan rasional jika memperhatikan hal berikut. Yang pertama, barang tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang kedua, barang tersebut benar-benar diperlukan oleh konsumen. Yang ketiga, mutu barang terjamin. Yang keempat, harga sesuai dengan kemampuan konsumen. Yang kedua, perilaku konsumen tidak rasional. Suatu perilaku dalam mengkonsumsi dapat dikatakan tidak rasional jika konsumen tersebut membeli barang tanpa dipikirkan kegunaan terlebih dahulu. Contohnya yaitu, yang pertama, tertarik dengan promosi atau iklan baik di media cetak maupun elektronik. Yang kedua, memiliki merek yang sudah dikenal banyak konsumen. Yang ketiga, ada bursa obral atau bonus-bonus dan budget diskon. Yang keempat, prestis atau gengsi. Ciri-ciri budget line adalah sebagai berikut. Yang pertama, budget line berslope negatif disebabkan adanya efek substitusi antara barang X dan barang Y. Yang kedua, panjang penggal vertikal menunjukkan apabila keseluruhan dana digunakan untuk membeli barang Y. Sebaliknya, penggal horizontal menunjukkan apabila seluruh dana digunakan untuk membeli barang X. Yang ketiga, semakin besar jumlah uang yang dialokasikan untuk membeli barang X dan Y,
ditunjukkan oleh garis yang semakin menjauh titik nol. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.